Shalom, selamat malam, selamat bergabung Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik yang tidak terganggu oleh apapun malam hari ini. Kita mau satukan hati kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa karena Engkau sendiri yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk boleh mengalami hadirat-Mu yang indah malam ini. Kami tahu Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada untuk kami malam ini. Kami mau siapkan waktu yang terbaik, hati yang terbaik untuk Engkau sendiri bekerja. Kami mau singkirkan segala hal-hal yang menghalangi pikiran kami, perasaan kami, apapun yang menghalangi pekerjaan-Mu malam hari ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau bersyukur untuk anugerah-Nya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ada Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita mau bersyukur. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah. Kami imani Tuhan, semakin bertambah anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang membawa kami ada di tempat ini. Karena anugerah-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang berlimpah, kami ada di titik iman ini. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur. Di dalam setiap persoalan yang Engkau izinkan terjadi, kami tahu kami ada di dalam tangan-Mu, karena Engkaulah perisaiku. Mari kita mau nyatakan dengan penuh iman, Engkaulah perisaiku Tuhan, saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah engkau saat ini di tengah badai? Apakah saat ini hidupmu sedang ditekan oleh segala persoalan-persoalan kehidupan? Malam ini Tuhan ada bersamamu. Ketika Dia bersamamu, tidak ada badai yang bisa menenggelamkanmu, tidak ada badai yang bisa menghancurkan hidupmu. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan dengan penuh iman, ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri di
tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, karena Engkau yang berjalan bersama dengan kami, karena Engkau Yesus yang memberi kami kekuatan, karena Engkau yang menopang. Tidak ada badai yang bisa membuat kapal kami karam. Kami bersyukur Engkau ada untuk kami, anak-anak-Mu. Kami boleh berdiri teguh sampai hari ini juga karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami akan berdiri teguh sampai akhir karena Engkau. Mari kita nyanyikan Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari nyatakan sekali lagi dengan penuh iman. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai
Tuhan, ketika Engkau yang menyertai kami, ketika sayap-Mu, firman-Mu dan Roh-Mu Tuhan yang menaungi kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tidak ada persoalan yang lebih tinggi daripada kuasa-Mu. Kami akan terbang tinggi, melihat dan menginjak persoalan-persoalan kami, mengalahkan semua musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang Kau pilih menjadi pemenang. Saat ini kami mau berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami rindu untuk masuk tahta suci-Mu, mengalami hadirat-Mu, mengalami kuasa-Mu. Mari kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji Dia, mari memuji. Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi, mari kita nyatakan, saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji Dia, mari memuji. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji
masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Ya Rabba ya Rabba Mari sembah Dia. Angkat tanganmu, buka suaramu, ya Rabba ya Rabba Sembahlah Dia, Raja yang Maha Kuasa, Raja yang mulia. Ya Rabbalala ya Lamashe, ya Rabbalala ya Laba ya Lamashe, ya Rabbara ya Lamashe, ya Rabbalala ya Lamashe, Rabbalala ya Labara ya Lamashe, Ramase, Ramase, ya Rabbalala ya Lamashe, ya Rabbalala ya Lamashe.
Tenanglah anakku, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Tenanglah. Engkau yang saat ini masih meragukan dia. Dia meminta engkau, tenanglah. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Dia yang mengasihimu, dia sanggup untuk menolongmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah. Engkau bawa kami masuk ke tahta suci-Mu Tuhan. Sungguh kami memuji dan menyembah bersama para malaikat malam ini. Kami mengalami hadirat-Mu yang begitu indah. Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap di sini, di hadirat-Mu yang indah ini. Kami rindu mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami, Paulus dan Vila. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1 2, suara saya jelas? Tes 1 2, suara saya jelas? Jelas ya? Oke. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita, ada yang bilang kecil. Suara saya jelas? Kalau jelas, angkat tangan. Kecil kok. Kecil. Sekarang gimana sekarang? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Masih kecil? Oke. Tema kita pada malam hari ini, teguh berdiri di tengah badai. Bapak Ibu, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, Suster. Juga mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Selamat datang di Komsel yang ke-147 pada malam hari ini. Malam hari ini tema kita berjudul Teguh Berdiri di Tengah Badai. Apa artinya? Teguh berdiri. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan singkapkan misteri kerajaan surga pada malam hari ini. Singkapkan bagi kami orang-orang kecil dan sederhana.
yang selalu lapar dan haus akan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka dari Kejadian bab 32. Kejadian bab 32. Kejadian bab 32. Oke, sudah ketemu? Oke. Bapak Ibu, tema kita teguh berdiri di tengah badai. Ketika iblis menyerang manusia, dia selalu menyerang dengan dua cara. Pertama, zona nyaman. Yang kedua adalah badai atau tekanan. Zona nyaman juga sesuatu yang sangat amat bahaya. Seringkali, meskipun ini tidak mutlak 100%, iblis menyerang orang, manusia yang tidak percaya kepada Tuhan dengan zona nyaman. Kenapa? Zona nyaman tidak akan membuat manusia merasa membutuhkan Tuhan. Zona nyaman. Dan yang kedua, iblis menyerang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dengan apa? Dengan badai atau tekanan. Kenapa? Supaya orang-orang percaya merasa bahwa Allah itu tidak ada. Kalau ditanya, apakah saya pernah mengalami badai? Saya merasa justru saat ini saya sedang berada di tengah badai. Jauh sebelum pernah saya alami sebelum-sebelumnya. Artinya begini, mungkin sampai umur 40-an saya tidak pernah mengalami badai yang saat ini saya hadapi. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau begitu buat apa kita mencari Tuhan? Mari kita lihat. Saya ulangi sekali lagi, iblis menyerang orang-orang yang tidak percaya dengan apa tadi? Zona nyaman. Kenapa? Semakin orang itu nyaman, semakin orang tidak membutuhkan Tuhan. Iblis menyerang orang-orang percaya yang rajin, yang tekun untuk mencari Tuhan dengan apa? Badai, tekanan. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya itu tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa saya mencari Tuhan, badai itu semakin datang, semakin kencang, semakin kuat? Apa artinya? Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari kitab Kejadian bab 32 ini. Kisah ini berbicara tentang Yakub. Siapa itu Yakub? Abraham, Ishak, Yakub. Yakub adalah nenek moyang Israel. Dia adalah Israel. Yakub, dia berubah nama menjadi Israel. Kalau Bapak Ibu hanya membaca dari perikop ini, bab 32 ini, Bapak Ibu mungkin akan kesulitan untuk memahami konteks dari perikop ini. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca sebelumnya dan setelahnya nanti kalau ada waktu Bapak Ibu akan tahu. Kita sama-sama tahu Abraham mempunyai anak Ishak. Abraham mempunyai satu-satunya anak yaitu Ishak. Ismail kalau kita tidak hitung. Ishak mempunyai dua anak yaitu Esau dan Yakub. Esau adalah anak yang sulung. Artinya dia memiliki hak kesulungan. Yakub adalah anak yang kedua. Tetapi sejak di dalam kandungan Tuhan telah memilih siapa? Yakub. Tuhan memilih Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan itu.
tetapi bukan dengan cara Yakub. Tuhan ingin memberikan hak kesulungan atau berkat sulung ini kepada Yakub, tetapi bukan dengan cara Yakub. Kenapa? Cara Yakub adalah mendapatkannya dengan menipu. Bapak Ibu harus tahu Allah kita adalah Allah yang adil. Dia tidak akan mengizinkan orang menipu untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan sudah Tuhan katakan akan dia dapatkan. Kenapa? Tuhan akan memberikan kepada Yakub dengan cara Tuhan. Nah, singkat cerita, kita sama-sama tahu Yakub menipu kakaknya Esau 2 kali. Dan kemudian dia harus lari pergi ke rumah pamannya di tempat yang jauh, bersembunyi supaya apa? Supaya Esau tidak membunuh dia, karena dia menipu hak kesulungan yang dia miliki. Nah, Yakub dia melarikan diri. Dan di situ juga dikisahkan bahwa Yakub ditipu 2 kali oleh pamannya, yaitu Laban. Nah, kita bisa lihat, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Yakub menipu abangnya 2 kali, dan dia ditipu oleh pamannya 2 kali. Bekerja 7 tahun untuk mendapatkan 1 istri. Ternyata istrinya itu bukan yang dia inginkan. Kemudian dia bilang, kamu bekerja 7 tahun lagi, lalu akan saya berikan istri yang kamu inginkan ini. Nah, dia menipu 2 kali. Dia lari, dia ditipu 2 kali. Nah, dia melarikan diri sampai puluhan tahun ke rumah pamannya, Laban. Melarikan diri dari siapa? Esau yang mau membunuhnya. Esau bukan mau menagih hutang, tetapi mau mengambil nyawa Yakub. Nah, sesudah puluhan tahun, Yakub meninggalkan Kanaan, Ishak ayahnya, dan Esau saudaranya, juga ibunya. Setelah sekian puluh tahun, setelah dia memiliki 2 istri, kemudian 2 budak perempuan, dan kemudian sudah beranak banyak, dia ingin pulang ke kampung halamannya. Dia mau memisahkan diri dari Laban. Ketika dikisahkan bahwa dia pergi dari Laban, Laban mengejar dia untuk mempersulit dia. Jadi, ketika kita masuk ke dalam kisah di perikop di bab ke-32 ini, kita akan melihat seorang Yakub di tengah badai. Di belakang ada Laban yang mengejar dia. Laban itu pamannya, yang menuduh dan memfitnah dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Di depan dia ada siapa? Esau yang sedang menunggu dia, hendak membunuh dia, karena dia sekarang mau pulang kampung. Seperti contoh, Bapak Ibu melakukan sebuah kesalahan dan lari dari kampung halaman. Puluhan tahun, akhirnya Bapak Ibu ingin pulang kampung. Bapak Ibu dikejar di belakang oleh seseorang. Tetapi di hadapan, di kampung telah menunggu musuh Anda. Itu yang dihadapi oleh Yakub. Di belakang ada Laban, pamannya. Di depan ada Esau, dua-duanya yang akan mencelakakan dia. Jadi Yakub ada di mana? Di tengah badai. Ayat 1, bab 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Malaikat-malaikat Allah dengan Yakub. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini tentara Allah. Ia pun menamai tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau saudaranya ke tanah Seir, daerah Edom.
Ia memberi perintah kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau. Yakub sekarang memanggil Esau kakaknya sebagai tuannya. Kenapa? Karena dia takut. Karena dia takut. Beginilah kata hambamu Yakub, dia mengirim utusan dengan kata-kata yang merendah. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah menumpang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini. Aku mempunyai lembu, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kemurahan hatimu. Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada Esau saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang. Bapak Ibu, Yakub yang sudah bersalah puluhan tahun, yang melarikan diri ketika Esau mau membunuh dia, sekarang mengirim utusan, tetapi kabar yang dia dapat adalah Esau sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang. Ayat ke-7, Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Dia di tengah badai. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Bapak Ibu, Yakub adalah seseorang yang sangat pintar, tanda kutip, sangat licik. Sangat licik, sangat pintar. Nah, ketika Yesus melihat Natanael datang kepada dia, Yesus di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael. Kenapa? Natanael seorang Israel sejati berbeda dengan Yakub. Kenapa? Yakub penuh dengan tipu daya, tipu muslihat. Yakub sekali lagi memiliki 1001 siasat. Dia membagi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Jadi di dalam hati dan pikirannya secara sadar, Esau betul-betul mau datang menyerang dia untuk membalaskan dendam kesumat itu. Akibat hak kesulungannya dicuri. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah Abraham, jadi lebih tepatnya Yakub berdoa di ayat ke-9 ini. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak Allah ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Kenapa Yakub pulang? Karena Allah berfirman kepada dia. Allah berfirman kepada dia, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Dia melanjutkan doanya, aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini, aku menyeberangi sungai Yordan. Dia mengingat dulu, waktu dia melarikan diri dari Esau, dia tidak memiliki apa-apa, hanya membawa sebatang tongkat. Tetapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Masih dia berdoa, lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut yang tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Yakub selalu mengingat akan firman Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan kepada dia. Di tengah tekanan, dia tetap mengingat bahwa Allah pernah berfirman kepada dia. Ayat 13, lalu Yakub bermalam di sana pada malam itu. Kemudian dari apa yang ada padanya, ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah mendahului aku dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain. Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, apabila Esau saudaraku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawabnya, ini milik hambamu Yakub. Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau. Yakub mengirim orang berbondong-bondong, berombongan-rombongan untuk mengambil hati kakaknya Esau. Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun yang ketiga, dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu, katanya, katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi ketika kamu berjumpa dengan dia. Kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab, pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Demikianlah pemberian itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Bapak Ibu, begini. Yakub berada di tengah badai. Di belakang dia dikejar, di depan juga ada musuh yang menghadang, yang mau mencabut nyawanya, bukan menagih hutang. Kalau menagih hutang, Bapak Ibu masih bisa berkelit, saya belum bisa bayar, dan sebagainya. Tetapi yang dia hadapi adalah situasi hidup dan mati. Situasi hidup dan mati. Ada satu hal yang bisa kita lihat dari kisah perikop ini. Setiap kali Yakub berada di tengah tekanan badai, pertama-tama yang dia ingat adalah Allah pernah berfirman bahwa Allah telah berjanji bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya. Yang pertama dia selalu ingat adalah Allah pernah berjanji bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut. Artinya apa? Kalau Allah pernah berjanji bahwa dia akan memiliki banyak keturunan seperti pasir di laut, berarti dia tidak akan mati. Bapak Ibu setuju dengan saya? Allah berjanji kamu akan memiliki banyak keturunan seperti pasir di laut. Artinya apa? Rombongan kamu tidak akan mati. Oke, sekarang begini Bapak Ibu. Anda dan saya akan selalu berada di tengah badai.
Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, kapan kita akan selesai dengan badai? Mungkin ketika kita sudah menghembuskan nafas terakhir kita, badai itu akan berlalu. Nah, lalu untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Untuk apa kita beriman kalau kita tetap selalu berada di tengah badai atau diterjang badai? Bapak Ibu, siapa yang saat ini sedang berada di tengah badai? Saya sendiri. Saya sendiri. Teguh berdiri di tengah badai. Poin pertama yang saya mau ngajak Bapak Ibu untuk merenungkan adalah, yang pertama Bapak Ibu harus tahu adalah, Bapak Ibu harus percaya siapa yang izinkan badai itu datang. Poin pertama. Percaya siapa yang izinkan badai itu datang. Mungkin ketika Bapak Ibu membaca tema kita, teguh berdiri di tengah badai. Atau mungkin saya tambahkan, rahasia teguh berdiri di tengah badai. Lebih menarik lagi. Mungkin orang juga akan menguraikan begini, rahasia teguh berdiri di tengah badai. Yang pertama adalah Anda doakan ini, doakan ini, doakan ini. Bagi saya pribadi, tidak ada satupun doa, satu jenis doa yang ampuh atau mujarab membawa kita keluar dari tengah badai. Kalau ada, misalnya saya katakan, oh doa yang mujarab adalah doa, contoh 3 kali salam Maria. Bapak Ibu sebelum selesai Anda sudah lari mengambil teks 3 salam Maria itu. Saya pribadi termasuk yang tidak seperti itu. Kenapa? Bukan soal teks doanya apa, tetapi soal cara, posisi hati Anda menanggapi itu. Nah, yang ingin saya uraikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini adalah, ketika Anda hadapi persoalan, ketika Anda sedang di tengah badai, Anda tetap dapat berdiri di tengah badai kalau poin pertama adalah ini. Bapak Ibu percaya siapa yang izinkan badai itu datang. Tangkap dulu satu poin ini, baru saya akan lanjutkan. Anda sedang di tengah badai. Apa itu badai? Badai adalah sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa kita prediksi. Kalau saya memprediksi anak saya membutuhkan uang 15 tahun lagi dan sekarang saya kumpulin uang, itu bukan badai. Anda sedang mempersiapkan. Dan ternyata 15 tahun kemudian waktunya tiba dan kamu keluarkan uang kamu itu dan anak kamu memakainya. Itu bukan badai. Anda memprediksi bahwa mungkin yang disebut sebagai orang sakit kalau sudah berumur 70 tahun, 80 tahun. Tetapi tiba-tiba saat ini Anda berumur 30 atau 40 tahun dan Anda sakit. Itu badai. Kenapa? Badai datang tanpa bisa diprediksi. Itu badai. Poin pertama adalah percaya siapa yang izinkan badai itu datang. Percaya. Percaya. Badai akan datang kepada setiap manusia, entah Anda beriman kepada Yesus atau tidak. Badai itu akan menghampiri Anda, entah Anda rajin berdoa atau tidak. Entah Anda melakukan 5 senjata atau tidak. Bedanya adalah cara Anda menanggapinya. Cara yang ingin saya bagikan adalah pertama, percaya. Percaya. Siapa yang izinkan badai itu datang? Dan Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya Tuhan yang izinkan badai itu datang
Anda sudah mendapatkan 1 poin. Yang kedua, poin yang kedua adalah Bapak Ibu coba pahami. Untuk apa Allah izinkan badai itu datang? Yang pertama, percaya Tuhan satu-satunya yang mengizinkan badai itu datang. Artinya apa? Badai itu memang datang. Tanpa Tuhan izinkan, badai itu tidak akan menerpa Anda. Kalau Tuhan katakan badai ini tidak boleh menerpa atau menerjang Anda, badai ini tidak akan. Tetapi kalau Tuhan izinkan badai itu datang, anggaplah badai itu adalah serangan iblis. Tetapi Tuhan izinkan. Bapak Ibu tahu kisah Ayub? Ayub, yang membuat Ayub keluarganya itu mati semua, bukan Tuhan, tetapi iblis. Namun diizinkan oleh Tuhan. Setuju? Yang membuat Ayub itu sampai sakit menderita parah, bukan Tuhan, melainkan iblis. Tetapi diizinkan oleh Tuhan. Badai saat ini menerpa kita supaya apa? Supaya kita mundur, supaya kita tidak percaya adanya Tuhan. Saya dulu belum masuk ke dalam pelayanan, hidup saya enak banget. Saya mau pergi kemana saja pergi, saya bisa melakukan segala sesuatu. Kenapa setelah saya pelayanan, saya mengalami banyak tekanan? Kenapa? Iblis ingin membuat Anda mundur. Dulu saya tidak pernah menjalankan RPH, kenapa saya tidak pernah diserang? Dulu saya belum masuk dalam pelayanan, saya tidak pernah diserang. Sejak saya rajin mengikuti pelayanan, saya banyak diserang. Iblis menyerang Anda supaya apa? Mundur. Supaya Anda mundur, tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan kemudian mengingkari adanya Tuhan. Oke. Tetapi Allah mengizinkan badai yang dikirim oleh iblis itu datang untuk sesuatu tujuan. Untuk apa Allah izinkan badai itu datang? Coba kita lihat apa yang terjadi dalam diri Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh. Dia orang yang kaya di sebelah timur. Dia memiliki banyak. Yang dia miliki selalu sempurna. 7 anak pria, 3 anak wanita. 7 ini, 3 ini. 7 ini, 3 ini. 5 ini, 5 ini. Semuanya komplit 10, sempurna. Tetapi sesudah Ayub mengalami sebuah persoalan, pencobaan yang amat dahsyat, kehilangan semua anaknya dalam 1 hari. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami? Kehilangan 10 anaknya dalam 1 hari. Kehilangan seluruh hartanya dalam 1 hari. Dan sampai terakhir dia kehilangan segala-galanya. Dan seluruh tubuhnya penuh dengan penyakit. Nah, Allah izinkan itu, badai itu menerpa Ayub hanya untuk berbicara satu hal. Apa? Di dalam Ayub 42 ayat 5 bunyinya begini. Sesudah Ayub melewati semua pencobaan itu, Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau dulu. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Allah izinkan badai itu datang menerpa Ayub hanya untuk supaya apa? Membuka mata Ayub supaya dapat memandang Dia. Artinya apa?
selama hidup Ayub, yang disebut dengan dia adalah manusia yang paling saleh dari seluruh muka bumi, ternyata Ayub belum pernah memandang wajah Allah. Sesudah badai penderitaan yang dia lewati, dia berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oke, Bapak Ibu. Poin pertama adalah kita percaya siapa yang izinkan badai itu datang. Kedua adalah kita memahami untuk apa Allah izinkan badai itu datang. Tidak lain dan tidak bukan untuk membawa kita naik ke dalam level iman yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Selalu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda dan saya dapat tetap teguh berdiri di tengah badai. Bagaimana Anda dan saya dapat tetap teguh berdiri? Teguh berdiri artinya tidak goyah di tengah badai. Saya merenungkan tema ini sepanjang hari ini dan saya hanya menemukan satu kata. Bagaimana supaya kita tetap dapat teguh berdiri di tengah badai? Hanya satu kata. Bapak Ibu, percaya. Percaya, tidak ada yang lain. Percaya. Percaya, hanya percaya. Kalau Bapak Ibu berada di tengah badai, dan Anda semakin sibuk sampai tidak memiliki waktu untuk berdoa, Anda akan hancur oleh badai itu. Percaya. Anda hanya dapat percaya ketika Anda masuk ke dalam ruang doa, berdoa. Ketika di dalam ruang doa itu, ketika Anda berdoa, Anda akan menemukan bahwa saya tidak memiliki jalan keluar atau pilihan lain apapun juga selain hanya percaya. Apa artinya percaya? Percaya artinya saya belum mendapat jalan keluar. Apakah besok pasti ada jalan keluar? Tidak tahu. Lusa belum tahu, bulan depan juga belum tahu. Tahun depan juga tetap tidak tahu. Persoalan itu memiliki dampak yang akan sangat besar kalau tidak terselesaikan, dan saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Apakah besok pasti selesai? Tidak tahu. Lusa, minggu depan, tahun depan, tetap tidak tahu. Tetapi yang satu hal yang saya tahu, percaya. Yang saya sharingkan adalah ungkapan iman saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Percaya. Semakin tekanan itu datang, badai, Anda tidak punya pilihan. Orang percaya tidak punya pilihan selain percaya dan hanya percaya. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu tahu siapa itu Daud? Daud adalah standar hidup Raja Israel. Standar. Artinya Raja Israel mau melakukan sesuatu yang baik, dia harus mengikuti standar Daud. Kalau dia melakukan yang jahat, berarti dia tidak mengikuti standar Daud. Standar Daud. Daud dipilih dari sekian banyak anak Isai. Sesudah dipilih, dia mengalami begitu banyak badai. Begitu banyak badai. Mau dibunuh oleh Saul, berkali-kali, bahkan seluruh hidupnya sampai Saul mati, dia baru bebas. Yang kedua, dia mau dibunuh oleh anaknya Absalom. Suatu saat saya akan berbicara tentang roh Absalom. Roh Absalom adalah roh pemberontakan. Seorang anak yang mau membunuh ayahnya. Daud dikejar-kejar oleh Absalom.
juga oleh Saul, dan dia tetap berkata demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Daud percaya Allah selalu berdiri di sebelah kanannya. Percaya akan setiap janji Tuhan. Setiap kali Bapak Ibu merasa bahwa Anda akan hancur oleh badai ini, Bapak Ibu selalu ingat seperti Yakub. Allah telah berjanji, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Artinya apa? Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati, kamu akan lolos. Kamu akan lolos. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Yakub bergulat dengan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu lalu tidak ada villa, saya berbicara 30 menit selesai. Ini ada villa, saya belum selesai, tapi karena dia sudah menanti, saya harus oper. Baik, Bapak, Ibu, Suster, semuanya, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan tentang badai kehidupan. Badai kehidupan tidak dapat kita hindari selama kita hidup. Entah itu kita anak Tuhan atau anak-anak dunia ini, entah kita orang percaya atau orang ateis. Kita sedang lakukan RPH atau tidak lakukan RPH, badai itu pasti ada. Kalau badai itu menjadi bagian perjalanan hidup ini, artinya mau tidak mau kita harus belajar bagaimana supaya rumahku tetap berdiri teguh saat badai datang. Supaya rumahku tidak tenggelam, roboh, dan hancur karena badai kehidupan ini. Orang-orang dunia mungkin berjuang keras supaya punya banyak uang, memagari supaya badai itu tidak menghantam rumahnya. Karena katanya uang itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Banyak badai terselesaikan dengan uang. Sakit penyakit kalau punya uang bisa ke dokter, tetapi ternyata belum tentu sembuh. Orang bisa beli kasur, tetapi belum tentu dia bisa beli tidur nyenyak. Bahkan banyak juga karena uang jadi malah nggak bisa tidur. Ternyata uang juga bukan yang paling utama untuk bisa menyelesaikan badai kehidupan ini. Ada satu rahasia besar di dalam Alkitab yang mau kita pelajari bersama-sama malam ini. Kalau di dalam ilmu persilatan ada jurus rahasia untuk serangan-serangan yang datang. Nah, ada jurusnya supaya bisa berdiri teguh di saat serangan badai itu datang. Mari kita buka dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Rumah melambangkan hati. Hati itulah kehidupan. Karena itu ada ayat di dalam Amsal 4 ayat 23, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Hatimu dibangun di atas dasar apa? Mewakili seluruh hidupmu dibangun di atas apa? Jika hatimu kuat dan berdiri teguh di atas badai, maka hidupmu akan aman. Ada 2 poin dari ayat tadi. 1, mendengar perkataanku. Yang kedua, melakukan perkataanku. Rumah di atas pasir dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mari kita lihat kembali rumah kita masing-masing. Sudah dibangun di atas batu atau di atas pasir? Jangan-jangan selama ini kita masih membangun rumah kita di atas pasir. Kelihatannya kita sedang membangun, di mana ada kegiatan rohani, pendalaman Alkitab, ilmu kitab suci, KPKS, SEP, RPH, semua diikutin. Alkitab semua sudah dibaca. Jangan-jangan kita hanya berhenti di poin 1, baru mendengar perkataannya. Karena terlalu banyak mendengar, setiap hari sibuk mendengar, tidak ada waktu untuk melakukannya. Alkitab berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Mendengar firman Tuhan saja ternyata kita masih bodoh. Jadi ketika kita di dalam KPH ini melakukan 5 senjata setiap hari, itu ternyata masih tidak cukup. 5 senjata salah satunya membaca firman Tuhan, itu baru mendengar. Itu baru belajar teori. Saat ujian datang, di situ baru praktek firman Tuhan. Saat badai datang, disitulah baru kelihatan wajah kita yang sesungguhnya. Kita orang bodoh atau orang bijaksana. Jadi jangan berpikir, saya sudah melakukan 5 senjata, saya sudah RPH, saya sudah kudus, saya sudah aman. Iblis tidak bisa menyerang saya. Apakah Anda dan saya melakukan firman Tuhan? Melakukan firman baru disebut orang bijaksana. Ini juga relate dengan ayat di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Keselamatan atau kedalaman iman bukan dilihat dari seberapa panjangnya kalimat doamu saat berdoa. Berdiri teguh di atas badai rahasianya bukan kepada memanggil Tuhan, Tuhan atau rumusan doa tertentu, atau lewat lagu pujian penyembahanmu yang indah. Bukan juga diukur seberapa bagusnya khotbahmu di mimbar atau di Zoom seperti ini tentang Tuhan. Bukan juga dari banyaknya pelayanan-pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukan seberapa banyaknya jabatan-jabatan kita di gereja. Tetapi pada akhirnya yang dilihat, apakah Anda dan saya melakukan perkataannya? Lukas 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Menggali dalam-dalam. Ini garis bawahi. Itu sama dengan
melakukan firman Tuhan. Tuhan memberi satu formula di sini, di ayat ini. Melakukan firman Tuhan itu sama dengan menggali dalam-dalam. Mempraktekkan firman Tuhan setiap hari itu adalah orang yang menggali dalam-dalam. Bagi kita mudah untuk mendengar dan berbicara tentang firman Tuhan. Tinggal belajar firman, baca Alkitab, sekolah Alkitab, Anda akan mendengar banyak dan bahkan bisa menjadi seorang pewarta, pembawa renungan, pengkhotbah. Tetapi jika hidup Anda dan saya tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Alkitab katakan, rumah itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Artinya, kebinasaan. Bagaimana mempraktekkan firman Tuhan? Bagaimana menjadi pelaku firman? Tadi Pak Paulus sudah kasih rahasianya yang paling utama. Percaya. Tanpa Anda dan saya percaya kepada firman Tuhan yang kita dengar, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran, percaya bahwa apa yang Dia janjikan, Dia sanggup menepatinya, percaya bahwa Dia, penguasa langit dan bumi ini, adalah Bapamu dan Bapakku yang paling mengasihi kita. Percaya bahwa Anda berharga di hatinya. Setiap hari, entah itu di dalam mengambil keputusan, entah itu di dalam pikiran, apa yang kita pikirkan, respon kita terhadap segala persoalan yang terjadi. Jika kita melekat dengan Tuhan, kita akan mendengarkan suaranya. Entah itu lewat firman Tuhan yang kita baca, atau suara Roh Kudus berbicara. Saya mau sharingkan, tiba-tiba saya ingat, saya pernah dalam pelayanan ini, begitu banyak badai datang, begitu banyak persoalan, dan melihat banyak juga domba yang sudah jatuh, bangun, jatuh lagi, itu membuat saya juga down. Dan saya juga pernah merasa lelah. Waktu itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya mau istirahat ya. Saya mau cuti pelayanan ini. Saya mau istirahat sejenak. Tiba-tiba Tuhan berbicara, Bapakku bekerja sampai hari ini. Jadi kita bisa mendengar firman Tuhan itu, kita bisa mendengar suara Roh Kudus kalau kita pernah membaca firman Tuhan itu. Nah, balik lagi, kita mau melakukannya nggak ketika Tuhan berbicara? Percaya di saat hidup kita baik-baik, kesehatan kita baik-baik, percaya bahwa Dia baik itu gampang. Saat rekening kita cukup, bahkan berlebihan, itu lebih gampang lagi. Percaya di saat kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Percaya di saat kenyataannya tuh tidak masuk akal untuk percaya. Itu tidak gampang. Saya juga pernah mengalami pengalaman, saya pernah sharingkan waktu di sesi retret. Waktu anak kedua saya hamil anak kedua saya, dokter vonis anak saya pasti cacat karena radiasi nuklir. Saya sedang diradiasi nuklir karena tiroid, dan anak saya pasti cacat. Nanya 5 dokter angkat tangan. Percaya di saat kenyataan yang kita alami itu tidak masuk akal untuk bisa kita percaya, itu nggak gampang. Saya hanya ingat satu firman, ketika dokter suruh anak ini harus diaborsi, saya ingat
jangan membunuh. Saya ingat firman Tuhan itu. Saya mau taat. Saya mau taat melakukan perkataannya. Itu caranya mempraktekkan firman Tuhan. Percaya buta. Percaya kepada Dia yang berfirman. Maka kita akan melewati badai itu. Kita akan tetap berdiri teguh. Dan anak saya lahir dengan sehat, normal, Anselin. Saat kita mendengar dan tahu tentang firman Tuhan, misalnya tentang kekudusan, apakah kita sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa-dosa kita? Godaan-godaan, lingkungan-lingkungan, teman-teman yang membuat kita jatuh lagi. Apakah kita mau tinggalkan semua itu karena kita mau taat melakukan firman Tuhan? Saat kita mendengar perkataannya tentang pengampunan, apakah kita berjuang mengambil keputusan untuk mengampuni dan rekonsiliasi? Apakah kita mau taat melakukan firman Tuhan? Saat Anda takut dan cemas, apakah Anda mau menjadi pelaku firman Tuhan, mengalahkan ketakutan dan berdiri di atas firman-Nya? Ketika Anda dipanggil untuk melayani Tuhan, tetapi rekening Anda makin surut, apakah Anda bisa mempraktekkan firman Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Atau Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Menjadi pelaku firman tidak cukup 33 hari RPH, Bapak Ibu. 33 hari RPH itu baru start mendengar firman Tuhan. Membaca, merenungkan. Saat Anda mengerti, baru Anda dan saya bisa melakukan firman itu. Butuh waktu dan proses. Goncangan-goncangan, badai-badai dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita untuk mempraktekkan penggalian dalam-dalam itu. Menggali dalam-dalam. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Batu itu adalah Sang Firman. Yesus sendiri itu adalah batu karang rohani. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10-11 saya bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus sendiri yang menjadi batu karang itu, yang menjadi landasan utama dan pertama dari rumah yang kita bangun, yaitu iman kita. Dalam retret pemurnian hati ini sering orang yang datang itu karena persoalan. Zona nyaman tidak akan membuat Anda dan saya masuk ke dalam retret ini. Tidak akan bertahan. Habis 33 hari hilang. Bisa juga 33 harinya bolong-bolong. Saya dulu juga begitu. Saya baru datang tersungkur kepada Tuhan karena sudah buntu. Dan saat datang melakukan 5 senjata, mata kita juga sambil mengintip, mujizat sudah terjadi belum? Suamiku sudah berubah belum? Penyakitku sudah sembuh belum? Omsetku sudah bertambah belum? Kita tidak sabar, mau cepat-cepat melihat mujizat, mau cepat-cepat doanya terkabul. Tuhan tunda semua itu karena Tuhan tidak ingin Anda dan saya membangun rumah kita di atas pasir.
Pembangunan di atas pasir cepat jadinya, karena tidak perlu penggalian yang dalam dan tekun. Tetapi saat badai datang, saat tsunami datang, roboh tak bersisa. Jadi jangan kecewa kalau 1 putaran retret Tuhan belum jawab doamu. 2 putaran retret Tuhan juga belum jawab doamu. Izinkan Tuhan memprosesmu. Saat Anda dan saya mempraktekkan firman Tuhan setiap hari, doamu mungkin belum terjawab, tetapi fondasimu semakin dalam, penggalianmu sudah semakin dalam. Lewat persoalan badai kehidupan, Tuhan sedang memberimu waktu dan kesempatan untuk membangun rumahmu di atas batu, yaitu di atas firman Tuhan. Bukan lagi di atas kekuatanmu, bukan lagi di atas akal budimu. Semakin Anda lulus satu persatu badai kehidupan ini, di atas firman Tuhan, makin kuatlah fondasimu. Rumah ini akan berdiri kokoh, tidak tergantung seberapa badainya. Mau badai besar, badai kecil, Anda akan tetap berdiri kokoh kalau Anda mempraktekkan firman Tuhan. Mau angin sepoi-sepoi, angin taufan, maupun badai tsunami, Anda akan berdiri teguh sampai akhir. Jadi yang menentukan rumah itu bisa berdiri kokoh bukan seberapa besar badainya, seberapa kecil badainya, tetapi seberapa dalam, seberapa kuat fondasimu dibangun. Saat badai datang itu juga baru bisa menguji rumahmu itu di atas pasir atau di atas batu. Badai tidak selalu bencana. Persoalan hidup, penderitaan, badai juga bisa berupa angin godaan yang akhirnya juga bisa merobohkan. Dalam setiap persoalan kita, kalau kita mau diam dan mendengarkan dia, setiap badai itu ada pesannya. Setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi itu ada pesannya. Tetapi saat persoalan datang, kita lebih sering panik, kita ketakutan, kita cemas, kita buru-buru dan mau menyelesaikannya sendiri, boro-boro mendengarkan perkataannya. Kita juga sering memisahkan kehidupan real kita, pekerjaan kita, kesibukan kita dengan perkataan Tuhan. 5 senjata itu sepertinya terpisah, nanti saja. Ini sedang sibuk, banyak persoalan, kesibukan yang harus diselesaikan, yang ada deadline waktunya. Jadi mendengarkan perkataannya saja nggak ada waktu. Bagaimana bisa melakukan? Kalau membaca dan merenungkan firman Tuhan saja kita tidak punya waktu, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa berdiri teguh di atas badai? Karena tidak tahu firman, tidak mungkin percaya kepada firman. Tidak mungkin bisa menjadi pelaku firman. Karena itu orang ini gampang jatuh, karena dia tertipu oleh musuh, karena dia tidak tahu firman Tuhan. Jadi tidak tahu kebenaran, apa yang harus dilakukannya saja dia tidak tahu. Di tengah badai yang Tuhan izinkan terjadi, musuh iblis juga bekerja giat untuk menghancurkan Anda dan saya. Jika Anda ingin tetap berdiri teguh dan menang, level Anda harus di atas musuh. Ini ada satu rahasia. Iblis, musuh, mereka itu tahu firman Tuhan. Jauh sebelum Anda dan saya lahir di dunia ini, mereka sudah mendengar firman Tuhan.
Ini kita bisa tahu dari kisah Adam dan Hawa saat jatuh. Iblis sudah tahu, sudah mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita bisa tahu juga iblis memakai ayat firman Tuhan untuk menyerang Tuhan Yesus saat di padang gurun. Iblis sudah mendengar dan dia tahu firman. Jika Anda dan saya levelnya hanya sampai kepada mendengar dan tahu firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa melawan musuh dan bisa berdiri teguh di atas badai. Hanya dengan menjadi pelaku firman Tuhan, level Anda dan saya baru bisa di atas musuh. Karena iblis, musuh, dia tidak bisa dan dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Tetapi Anda dan saya, anak-anak Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita pasti bisa menjadi pemenang di atas badai kita. Kita pasti bisa berdiri teguh. Mau badai apapun datang, rumah kita tidak akan roboh. Kita akan berdiri teguh sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita minta hati yang sungguh-sungguh percaya. Mulai malam ini, semua firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan, kita mau katakan, aku mau melakukannya Tuhan. Aku mau menjadi pelaku firman. Kita mau berdiri di hadapan altarnya. Kita percaya Allah yang Maha Kudus hadir di sini. Ini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji Dia. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia. Mari puji
balana ya la bara ya la ba ya la ba she. Barana ya la masikia rabalada ya la bashakana ya la masikia rabalada. Shada la barana la barana shada la barana shada la barana shada la ira la barana shada la barana shada la. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Di tengah badai kehidupan, di tengah badai ini Tuhan, yang saat ini menerpa anak-anak-Mu, menerpa kami, kami tetap percaya dan percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi demi kebaikan kami. Di saat kami semakin berjuang untuk dekat kepadamu Tuhan, badai itu menerjang kami. Namun kami tetap percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Badai kehidupan apapun juga yang menerpa mereka, menerjang mereka, hendak membinasakan mereka, Tuhan, Engkau ada di samping mereka. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Meskipun kami berdoa dan tampaknya tidak ada jawaban, Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami tetap percaya. Amin. Karena kami tidak memiliki jalan lain Tuhan. Kami tidak memiliki jalan keluar yang lain. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan selain percaya dan hanya percaya kepadamu. Percaya, angkat tanganmu yang percaya. Angkat tanganmu yang percaya. Katakan, aku percaya. Aku percaya di tengah badai ini Engkau ada. Aku percaya di tengah badai ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Aku percaya Tuhan. Kepada siapa kami akan pergi? Hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Meskipun doa kami belum terjawab, kami tetap percaya. Meskipun badai kehidupan belum berlalu, kami tetap percaya. Meskipun yang kami harapkan belum terjadi, kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang berserah kepadamu.
Di saat kami merasa akan goyah, di saat kami mulai merasa terguncang, kami ingat akan janji-Mu, kami ingat akan firman-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu satu persatu. Tidak ada satu pun yang Engkau tinggalkan Tuhan. Di tengah badai apapun juga yang menerpa hidup mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Amin. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Amin. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Amin. Mereka akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada badai yang dapat menjatuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di awal bulan Juli ini Tuhan, kami mau sekali lagi berserah dan percaya kepadamu. Meskipun barangkali doa-doa kami di bulan-bulan sebelumnya belum terjawab, kami tetap akan berdoa pada malam hari ini. Kami tetap kembali berdoa dan berserah. Di awal bulan ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat berkuasa atas diri kami di dalam nama Yesus. Katakan, tidak ada kuasa kegelapan yang berkuasa atas diri kami. Tidak ada kuasa Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah milik Tuhan. Di dalam nama Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami di bulan Juli ini. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi, pasangan hidup kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka di bulan ini. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat merebut mereka dari tangan-Mu Tuhan. Mereka akan dilindungi. Mereka akan diberkati. Mereka akan menemukan Engkau. Mereka akan menemukan Engkau Tuhan. Mereka akan menemukan Engkau Tuhan. Bila saat ini Roh Kudus menjamah anak-anak kami, menjamah hati dan pikiran mereka, secara khusus mereka yang pergi jauh daripadamu, yang meninggalkan Engkau. Jamah hati mereka saat ini, jamah pikiran mereka saat ini, di dalam nama Yesus. Pasangan hidup kami, pasangan hidup kami yang pergi jauh daripadamu, saat ini Tuhan, jamah mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, hati mereka, pikiran mereka. Singkapkan yang tersembunyi, nyatakan kepada mereka bahwa mereka saat ini berada di dalam lumpur dosa. Di bulan Juli ini juga Tuhan, kami mau serahkan segala pekerjaan, karya, dan usaha kami. Mungkin kami mengalami keterpurukan di bulan-bulan yang lalu. Kami tetap mau percaya dan berserah kepadamu Tuhan. Buka jalan Tuhan, buka jalan Tuhan. Segala awan-awan gelap yang menutupi usahamu, berkat-berkat yang seharusnya Tuhan mau nyatakan dan curahkan kepadamu, segala awan-awan gelap itu saat ini kami perintahkan terangkat di dalam nama Yesus. Awan-awan gelap yang menutupi berkat-berkat kami saat ini kami perintahkan terangkat di dalam nama Yesus. Kami perintahkan terangkat di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menerima berkat yang daripadamu. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini, engkau yang saat ini masih terikat dengan kuasa kegelapan. Engkau yang terikat oleh kuasa kegelapan. Engkau yang terikat oleh segala kemelekatan. Engkau yang terikat oleh perzinahan, percabulan. Engkau yang terikat oleh pornografi. Engkau yang terikat oleh alkohol, nikotin dan sebagainya. Semua itu adalah kuasa kegelapan. Saat ini dengan otoritas nama Yesus Kristus, segala ikatan itu aku lepaskan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah semua ikatan yang mengikat anak-anakmu pada malam hari ini dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memasuki bulan yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman. Kami akan melangkah dengan percaya. Engkau akan menyertai kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyerang kami. Tidak ada sakit penyakit di dalam keluarga kami. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada musibah yang menimpa kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan berjalan dalam terang-Mu. Kami akan berjalan memasuki bulan ini dengan cahaya ilahi. Kami akan berjalan dengan percaya dan percaya. Kami akan berjalan dengan terang Roh Kudus. Kami akan mengalami mukjizat. Kami akan melihat kemenangan terjadi. Kami akan melihat anak-anak kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati di bulan ini, agar setiap hari kami boleh menikmati bulan ini dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan, saat ini, pada malam hari ini, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Engkau berkati mereka. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan mereka. Mereka yang berjuang siang dan malam untuk merebut jiwa-jiwa. Mereka yang mendampingi jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang mensupport pelayanan ini. Engkau berkati mereka yang telah memberikan persembahan kasih dan persembahan misi. Engkau berkati, Engkau kembalikan berlipat-lipat ganda Tuhan. Engkau pandang hati mereka Tuhan. Engkau pandang hati mereka Tuhan. Engkau berkati mereka, keluarga mereka, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Biarlah kami membangun rumah kami di atas pondasi firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah kami selalu teguh berdiri di tengah badai karena kami percaya dan percaya kepada-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.